Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yelvi, selamat siang teman-teman semua. Semoga semua dalam keadaan sehat. Semoga nanti ketika ada kesempatan untuk menonton video presentasi saya ini, semuanya dalam keadaan sehat ya, Bu Yelvi dan teman-teman semua. Baik, izinkan hari ini saya ingin mempresentasikan sedikit tentang karbohidrat dengan hubungannya dengan penyakit mata ya. Di sini kita sama-sama belajar untuk menambah pengetahuan kita ke depannya akan seperti apa ya, atau untuk pembelajaran kita agar lebih aware terhadap penglihatan kita. Baik, kita mulai saja ya. Pendahuluan. Apa itu sebenarnya karbohidrat? Karbohidrat adalah zat-zat organik yang mempunyai peranan penting sebagai salah satu sumber energi yang relatif murah. Murah di sini dalam arti mudah didapatkan ya teman-teman. Sangat banyak sekali sumber-sumber karbohidrat yang ada di sekeliling kita. Baik yang dari sayur mayur, dari daging-dagingan, dari telur, dari susu, itu sumber karbohidrat juga ya. Penduduk di negara maju biasanya mendapatkan separuh energinya dari karbohidrat. Oke, sedangkan penduduk negara berkembang seperti Indonesia itu 75 sampai 90% energinya dari karbohidrat. Nah, sumber karbohidrat yang pertama ada namanya sumber nabati. Nah, seperti biji-bijian, kacang-kacangan ya, sayur mayur, pokoknya dari nabati ini dari sayur mayur biasanya, biji-bijian, kacang-kacangan ya, dan sebagainya. Buah-buahan itu juga termasuk karbohidrat yang bersumber yang namanya nabati. Yang kedua hewani. Kalau yang ini seperti daging, ada daging sapi, mungkin daging ikan, kambing, telur, dan susu dan sebagainya ya. Klasifikasi karbohidrat. Yang pertama monosakarida. Karbohidrat paling sederhana ya, yang paling kecil ya sebenarnya, yang terdiri atas 3 sampai 6 atom karbon. Di antara monosakarida banyak terdapat dalam makanan adalah heksosa, yaitu glukosa, fruktosa, galaktosa, dan manosa. Ya, glukosa banyak terdapat dalam buah-buahan, madu lebah ya. Darah manusia mengandung glukosa dalam jumlah yang tetap dengan kisaran normal 70 sampai 100 mg per 100 ml darah. Memegang peranan penting sebagai senyawa untuk pembentukan energi. Jadi seperti yang saya bilang tadi, karbohidrat ini sangat penting dalam tubuh kita sebenarnya, karena ini adalah sumber energi kita untuk beraktivitas sehari-hari. Kalau kita kekurangan sumber karbohidrat, atau kita kekurangan karbohidrat, kita akan lemas ya untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Poin berikutnya, bila kadar glukosa melebihi kadar normal disebut hiperglikemia, dan sebaliknya bila lebih rendah dari kadar normal disebut hipoglikemia, teman-teman. Berikutnya fruktosa, banyak terdapat pada beberapa buah-buahan, madu, dan lain-lain. Fruktosa yang dikonsumsi akan diubah menjadi glukosa di dalam hati dan selanjutnya dimanfaatkan tubuh sebagaimana glukosa. Berikutnya, fruktosa mempunyai tingkat kemanisan yang lebih tinggi dibanding glukosa dan sukrosa, dan secara komersil digunakan dalam bidang farmasi dan kedokteran serta pangan. Ya, galaktosa terdapat di dalam bentuk terikat atau tidak bebas. Dia bergumpal ya, tidak tidak bebas. Merupakan hasil pencernaan laktosa antara glukosa dan galaktosa. Berikutnya manosa. Manosa terdapat dalam bentuk bebas, sumbernya dari beberapa buah seperti buah peach, apel, oren, mana, atau bahan pembuat roti. Klasifikasi yang kedua yaitu oligosakarida. Nah,
karbohidrat yang tersusun atas 2-10 unit monosakarida. Jadi bentuknya atau klasifikasinya lebih besar lagi ya teman-teman, dari monosakarida klasifikasi yang pertama tadi. Di antara oligosakarida yang paling banyak digunakan sebagai bahan pangan adalah disakarida yang tersusun atas 2 unit monosakarida, contohnya sukrosa, laktosa, dan maltosa. Sukrosa tersusun atas glukosa dan fruktosa. Sebelum diserap oleh tubuh, sukrosa dipecah menjadi glukosa dan fruktosa di dalam usus halus dengan bantuan enzim sukrase. Laktosa atau gula susu hanya terdapat dalam susu. Jadi ini hanya terdapat dalam susu ya. Jadi bukan seperti ada di apa namanya, gula tebu atau gula aren seperti itu, bukan ya teman-teman, hanya terdapat di susu karena memang laktosa ini disebut juga gula susu. Laktosa berperan dalam penyerapan kalsium. Bayi yang diberi ASI lebih banyak mendapatkan kalsium dibanding bayi yang tidak diberi ASI atau bayi yang diberi susu formula ya, karena ASI mengandung lebih banyak laktosa dibanding susu formula. Laktosa diubah menjadi glukosa dan galaktosa dengan bantuan enzim laktase atau galaktosidase, maaf. Pada kondisi tertentu, jumlah enzim ini berkurang bahkan hilang sama sekali. Hal ini menyebabkan tubuh tidak mampu mencerna laktosa, akhirnya menyebabkan beberapa gangguan perut, seperti kembung, flatus, perut kejang, dan diare. Laktos intoleran atau ketidaktahanan terhadap laktos. Selain disakarida, masih ada banyak oligosakarida yang terdapat di dalam bahan bijian, kacang-kacangan, misalnya Rafinosa stachyosa atau Perbaskosa. Karbohidrat ini tidak dapat dicerna oleh tubuh, tetapi dapat difermentasi oleh mikroflora dalam kolon. Saat ini, oligosakarida ini banyak digunakan sebagai prebiotik atau menstimulir pertumbuhan mikrobai beneficial microbes, yaitu yang pada akhirnya dapat mempertahankan tubuh tetap sehat, tetap bugar, teman-teman. Klasifikasi karbohidrat berikutnya. Yang ketiga yaitu polisakarida. Karbohidrat yang tersusun atas 10-3000 unit monosakarida. Terikat dalam bentuk rantai lurus atau bercabang. Lebih besar lagi ya teman-teman klasifikasinya yang polisakarida. Di antara polisakarida yang penting dalam ilmu gizi adalah pati, dekstrin, glikogen, dan polisakarida non-pati. Poin berikutnya pati. Pati atau amilum tersusun atas ratusan sampai ribuan molekul glukosa, terdiri dari amilosa dan amilopektin. Banyak terdapat dalam biji-bijian, padi-padian, kacang-kacangan, teman-teman. Pati hewan karena merupakan simpanan karbohidrat pada manusia dan hewan. Glikogen disimpan dalam hati dan otot sebagai cadangan energi. Tubuh manusia mensintesis glikogen dari glukosa dan karbohidrat lainnya melalui proses glikogenesis namanya, teman-teman. Berikutnya fungsi, kita masuk ke fungsi karbohidrat ya. Yang pertama, fungsinya adalah sumber energi, seperti yang saya bilang tadi. Sumber energi yaitu karbohidrat. Jadi kita sangat butuh sebenarnya karbohidrat untuk menjalani aktivitas kita ya sehari-hari. Kalau kita kekurangan karbohidrat itu tidak baik juga karena kita akan merasa lemas, tidak ada bertenaga ya teman-teman. Di dalam tubuh, karbohidrat merupakan salah satu sumber utama energi dari 3 sumber energi utama, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Karbohidrat merupakan sumber energi yang paling murah. Sekali lagi yang paling murah ya. Artinya yaitu mudah didapatkan teman-teman. Banyak sumber-sumber karbohidrat ada di sekeliling kita. Yang kedua, penghemat protein. Bila konsumsi karbohidrat seseorang cukup, maka tubuh tidak memanfaatkan protein sebagai sumber energi, sehingga protein digunakan secara maksimal untuk membentuk atau memperbaiki jaringan tubuh. Jadi untuk sumber energi itu karbohidrat. Jika sudah terpenuhi, jadi protein ini bisa fokus untuk memperbaiki jaringan tubuh kita, teman-teman. Oke. Ya,
pemberi rasa manis. Karbohidrat yang tergolong monosakarida dan disakarida memberi rasa manis pada makanan. Oke, yang keempat, membantu mengatur metabolisme lemak. Karbohidrat mencegah terjadinya ketosis, proses oksidasi lemak yang menghasilkan senyawa-senyawa keton, misalnya aseton, asetoasetat, dan asam B-hidroksi butirat. Jumlah karbohidrat yang dibutuhkan untuk mencegah ketosis adalah 50-10 gram per hari. Membantu mengeluarkan feses. Nah, ini untuk proses pencernaan kita ya, untuk proses pembuangan kita. Karbohidrat berperan mengatur gerakan peristaltik usus dan serat khususnya membantu penyerapan air dalam usus besar sehingga memberikan bentuk feses dan sisa makanan yang dikeluarkan. Yang keenam, membantu absorpsi kalsium. Laktosa berperan dalam membantu penyerapan kalsium. Nah, berikutnya poinnya karbohidrat dan hubungannya dengan penyakit mata. Nah, konsumsi karbohidrat, terutama karbohidrat olahan dan gula tinggi sangat erat kaitannya dengan masalah mata, teman-teman. Terutama bagi penderita diabetes karena banyak atau karena dapat merusak pembuluh darah retina atau retinopati diabetik yang berujung pada gangguan penglihatan hingga kebutaan, termasuk juga terkait dengan miopia, rabun jauh, dan degenerasi makula terkait usia. Sebaliknya, pola makan rendah karbohidrat atau karbohidrat kompleks, gandum utuh, dianggap lebih sehat untuk mata. Jadi, intinya teman-teman mengkonsumsi karbohidrat dalam jumlah yang berlebihan itu tidak baik juga ya. Nah, itu bisa mengganggu penglihatan kita. Mungkin teman-teman yang sekarang ada di optik itu sebelum kita pemeriksaan, kita biasanya juga melakukan anamnesia ya namanya. Apakah pasien tersebut punya punya darah tinggi, punya tekanan darah atau sejenisnya ya, penyakit-penyakit yang biasanya diderita. Jadi kalau memang lagi di fase kurang fit, itu akan mempengaruhi ukuran biasanya teman-teman ya. Kalau yang di optik biasanya kita menanyakan dulu sebelum melakukan pemeriksaan. Baik. Nah, ini penyakit matanya teman-teman. Diabetes dan gula darah tinggi. Nah, diabetes dan gula darah tinggi merusak pembuluh darah kecil di retina. Ini bisa menyebabkan pembekakan, kebocoran, penyumbatan yang mengakibatkan retinopatik diabetik. Oke. Nah, seperti ini penyakitnya. Jadi terdapat kayak bintik-bintik gitu ya di dalam mata kita. Yang kedua, olahan atau karbohidrat olahan. Mengonsumsi banyak karbohidrat cepat saji dan gula refinasi. Sekarang kan banyak nih makanan junk food namanya kan. Makanan-makanan yang cepat saji ya seperti mie instan, seperti ya seperti seblak lah namanya apa itu dan sejenisnya. Nah, itu juga mengandung karbo ya teman-teman, maksudnya karbo dalam dalam gulanya lumayan tinggi gitu, jadi kurang sehat sebenarnya untuk dikonsumsi kalau secara berlebihan atau secara terus menerus. Bisa meningkatkan risiko miopia, rabun jauh terutama pada pria, dan dapat mempercepat kerusakan jaringan mata yang mirip dengan AMD atau degradasi makula. Baik, berikutnya. Yang pertama yaitu katarak. Nah, benjolan di gula darah, benjolan gula darah tinggi juga mengakibatkan meningkatnya risiko katarak, yaitu keruhan lensa mata. Selain juga sumber terbesarnya sebenarnya sumber UV ya kalau untuk katarak. Nah, tapi di dalam tubuh kita juga bisa itu memicu mempercepat kataraknya atau kekeruhan lensa. Teman-teman, kalau kita mengkonsumsi karbo yang tidak sehat. Terus yang kedua, yang berikutnya degenerasi makula.
degenerasi makula, karbohidrat cepat saji ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, yang cepat saji mempercepat kehilangan penglihatan pada AMD atau penyakit mata utama pada lansia biasanya. Nah, apalagi kalau sudah berusia lanjut ya, kalau mengonsumsi makanan-makanan cepat saji seperti mie instan, seperti makanan-makanan yang lain itu juga berpengaruh ya teman-teman. Terus yang terakhir itu gula darah tinggi dapat mengubah bentuk lensa mata, menyebabkan penglihatan kabur sementara. Jadi sifatnya sementara. Cuman kan seperti yang saya bilang tadi, kalau ketika gula darah sedang naik terus melakukan pemeriksaan mata, nanti kan ukurannya tidak sesuai dengan kondisi saat dia normal. Jadi ketika sudah jadi nanti kacamatanya biasanya itu tidak nyaman karena ukuran yang kita dapat ketika dia pemeriksaan kondisi tubuhnya lagi kurang fit atau gula darahnya lagi naik, itu tidak sesuai dengan kondisi saat dia normal, biasanya tidak nyaman teman-teman. Kesimpulannya yaitu batasi gula dan karbohidrat olahan, mengurangi makanan yang manis-manis, apalagi pemanis ini ya, buatan ya teman-teman. Minuman bersoda, karbohidrat sederhana. Yang kedua, pilih karbohidrat kompleks, ganti dengan biji-bijian, biji-bijian utuh, sayuran, itu sehat ya teman-teman, buah-buahan, dan pelepasan energi yang lebih lambat. Jadi apa namanya, ini lebih alami, lebih sehat. Apa yang datang dari alam itu biasanya lebih sehat ya teman-teman ya. Yang ketiga, kontrol diabetes. Jika Anda menderita diabetes, kendalikan gula darah dengan ketat melalui diet, olahraga, obat-obatan, dan untuk mencegah komplikasi mata. Jadi olahraga sih yang paling penting di sini ya, untuk menjaga apa namanya, kondisi tubuh, kebugaran tubuh kita. Poin yang keempat, pemeriksaan mata secara rutin. Kunjungi dokter bila perlu ya, untuk memeriksa mata secara teratur teman-teman. Terutama apabila Anda sudah menderita diabetes, apa namanya, coba diperiksa sejak dini untuk apa namanya, menanggulangi risiko yang lebih besar. Sekian presentasi dari saya mengambil sumber ini di internet, dalam artikel di internet ya. Ini adalah link internetnya teman-teman. Oke, untuk waktunya sekian dan terima kasih ya saya ucapkan sebesar-besarnya. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan kelancaran untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Sekali lagi Bu Yelvi, terima kasih banyak apa namanya, atas kesempatan yang diberikan. Atas kekurangan dari presentasi yang saya sampaikan hari ini atau yang saya kemukakan hari ini, saya mengucapkan beribu maaf atas kekurangannya. Ya baik teman-teman, apa namanya, saya akhiri ya presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.